Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rekan-rekan saya luar sana, juga adik-adik Pomen. Selamat pagi sekali lagi. Hari ini saya ada Pro 2 Viva. Oke, ini adalah Pro 2 Viva. Ada masalah apabila pasang ikon, engine akan bergegar kuat macam nak tercabut. Oke, jadi apa yang kita perlu kita cek di sini, kita kena cek dia punya wiring sensor di bagian rotor body sinilah, dan juga kita akan cek dia punya api coil semua. Jadi engine ini nampak bergegar ya, dan bunyi pun dia ada dan kita akan share kepada anda macam mana engine ini bergegar apabila kita pasang ikon. Oke, so kita akan pasang ikon. Jadi di sini meter dia pun ada keluar dia punya check engine menyala. Ada keluar lambang check engine menyala, dan juga dia punya RPM kadang-kadang dia pandai turun naik. Jadi kita akan pasang ikon. Oke. Macam ni. Apabila pasang ikon dia punya RPM turun naik. Oke. Kita akan tengok dia punya engine macam mana gegaran dia. Oke, dia punya pump kompresor di bagian bawah pun dia pandai terlepas, pandai melekat, pandai tidak. So di sini saya akan cek kepada anda apa masalah sebenarnya. Oke, right. Oke, kita pun sudah beritahu macam mana masalah Pro 2 Viva ini yang dihadapi Pro 2 Viva apabila dia pasang ikon dia kuat bergegar dan bunyi. Sekiranya tidak pasang ikon dia ada bunyi macam api tidak cukup. Dan apabila pasang ikon, engine ini akan terasa bergegar sangatlah. Jadi apa yang perlu kita cek di sini, saya sudah buka dia punya cleaner sini ya, dan kita akan cek dia punya api semua. Jadi terlebih dahulu kita akan membuka inilah, buka 3 skru nih. Jadi kita jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini. Oke, alright. Kita akan buka. Kita akan membuka dia punya screw ya. Kita akan cek dia punya api dulu, dan barulah kita akan service dia punya rotor body ya. Terlebih dahulu kita akan cek dia punya api dahulu, sebab dia punya apabila pasang ikon dia terasa gegar, api macam tidak cukup, jadi kita akan cek dulu. Mana tahu coil ini sudah rusak ya. Oke, macam mana kita nak tahu coil ini masih bagus ataupun tidak? Kita coba hidupkan dulu. Oke, kita akan coba hidup dia, dan kita akan tes, tarik satu persatu dia punya coil. Oke, nampaknya dia punya gasket di bahagian seal di sini sudah bocor. Jadi itu pun boleh mempengaruhi ya sebenarnya, minyak masuk di bahagian pelaksana. Tapi kita akan coba dulu start. Oke, kita pun sudah coba start ya, dan tengok engine terasa gegar sangat ya. Jadi macam ni, apabila kita sudah buka skru, 3 skru coil ni, barulah kita tes dia. Sekiranya coil ni masih bagus, apabila kita tarik coil ni, engine akan terasa nak mati ya, sekiranya coil ni masih bagus. Tetapi kalau coil ni tidak bagus, salah satu coil ni tidak bagus, apabila kita tarik, artinya macam tidak ada efek pun, dia macam engine tak mati, so artinya coil itu sudah rusak. Oke, kita akan mulakan mencabut coil ini di bahagian kiri sini. Oke, alright. Oke, nampak apabila saya cabut, engine akan mati. Oke.
Oke. Oke, kita sudah coba tarik coil di bagian yang pertama nih. Kita tarik dia punya coil, engine akan mati. Jadi sepertinya coil di bagian sini nampak cantik ya. Jadi kita akan tes yang kedua. Kita akan coba tarik. Oke. Apa yang Anda nampak di sini? Saya sudah tarik dia punya coil di coil yang kedua nih, tidak ada langsung, tidak ada efek langsung pun apabila kita tarik. So, secara otomatis coil yang kedua nih sudah rusak. Oke. Kita akan coba tarik lagi. Langsung tidak ada. Langsung tidak ada efek ataupun api yang keluar dari coil sini. Jadi, artinya coil yang kedua nih sudah rusak. Dan seterusnya kita akan cek yang ketiga. Kita akan coba tarik ya. Oke, nampak ya. So, artinya apabila coil ini cantik, bagus, mengeluarkan api yang cantik, kita tarik saja, engine akan rasa mati. Oke. Oke, macam tuh. Jadi coil yang kedua nih nampaknya kita cabut pun tidak ada efek langsung. So, coil yang kedua nih sudah rusak. Jadi secara otomatis kita akan tukar coil yang kedua nih ya. Dan selepas kita tukar coil yang kedua nih, barulah kita cek dia punya sistem elektronik yang di bagian sini, dan mengapa cek engine itu menyala akibat daripada wiring ataupun dia punya O2 oxygen sensor di bagian exhaust sana. So itulah yang perlu kita cek. Jadi kita akan selesaikan dulu coil ini sebab dia tidak ada mengeluarkan api. Oke, kita akan cabut pun tidak ada apa-apa. Bukan macam yang coil yang pertama, kita cabut macam engine mati. Oke. So itulah yang perlu kita cek sebenarnya. Oke, right. Itulah masalah yang pertama yang kita sudah kita ketahui lah. Kita sudah kesan dia punya masalah. Kenapa engine ini bergerak akibat pada coil yang sudah rusak yang kedua sini. Oke. Oke, selepas ini kita akan tes lah macam mana keadaan coil yang kita sudah ganti yang baru nih. Oke. Kita akan hidupkan dulu dan tengoklah macam mana keadaan dia. Oke. So engine nampak steady ya. So tadi kita sudah tes, macam mana kita ada tes pun saya sudah bagi tahu. Cuma menarik dia apabila sekiranya sekiranya coil ini kita tarik, engine terasa macam bergegar kuat dan mati. So artinya coil itu masih cantik, api dia masih cantik kuat. Jadi apa yang kita suspek tadi, dia punya coil di bagian tengah sini, apabila kita cabut pun engine tidak ada efek langsung. So jadi lepas ini kita sudah tukar yang baru. Kita akan tes lah yang kita ada tukar baru tadi itu, yang kita ada tukar nih kita akan tes. Tadi apabila kita tarik langsung tidak ada apa-apa kesan lah, tidak ada engine bergegar ke apa. So kita akan tarik. Oke, Anda lihat betul-betul apabila saya tarik engine akan bergegar. Oke, macam engine mati. So tadi sebelum kita tukar demi coil, apabila kita tarik pun tidak ada apa-apa, engine bergegar ke engine mati pun tidak ada apa-apa, sebab dia punya coil sudah rusak. Jadi artinya kita sudah tukar yang baru nih, nampak perubahan dia yang sangat berbeda daripada sebelumnya. So cuma menggantikan dia punya coil, engine terasa steady, cantik, bunyi pun tidak ada. So itulah yang perlu kita cek sebenarnya. Api juga sensor-sensor yang perlu kita cek yang berkaitan dengan dia lah. Oke. Alright, selanjutnya kita akan mengetatkan dia dan kita akan coba pasang aircon. Oke. Jadi kita akan pasang skru dia. Pas kita memasang skru ini barulah kita tes memasang aircon dia. Oke.
akan pasang nih. Oke. Tadi sebelum kita menukar dia punya coil yang rusak nih, sebelum kita menukar dia punya coil nih, engine terasa gegar. Sama bunyi pun ada macam bunyi tidak terus macam ni lah. So untuk engine standard Pro 2 Viva dia akan berbunyi macam ni. Dia punya bunyi lurus saja, bukan Oke. So inilah yang perlu kita tukar sekiranya ada masalah ataupun Anda menghadapi macam tu. Kita akan tes dulu dia punya coil. Sekiranya kita cabut coil ini tidak ada apa-apa kesan dia punya bunyi engine ataupun mati, so artinya coil itu sudah rusak. Oke. Jadi selepas ini kita akan pasang ikon. Tadi kalau kita pasang ikon, engine akan bergegar kuat dan RPM pun akan jadi naik. So sekarang RPM naik. Jadi untuk case macam ni kita kena servis dia punya throttle body lagi. Oke. Jadi tadi sebelum kita memasang ikon, engine akan bergegar dan jadi kita sudah pasang yang baru, coil yang baru, kita akan pasang ikon lah. Oke. Oke, nampaknya masih ada masalah. Bukan masalah daripada coil lagi, dia bermasalah daripada sini lagi, dia punya sensor di bahagian throttle body. So itulah yang perlu kita cek lagi. Kita akan cek dia punya throttle body dan servis lah, servis dia punya oxygen sensor dan juga throttle body pasti. Oke. Jadi api sudah cantik. Masalah dia sekarang dia punya timing kurang cantik. Oke, dan ada lambang cek engine menyala. So apa yang perlu kita tukar sebenarnya, sekiranya ada cek engine menyala ni, kita kena tukar dia punya oxygen sensor ataupun cek dia punya wiring sensor. Jadi timing cantik sudah. Oke, nampaknya timing dia naik ya. Kalau kita tidak pasang ikon, timing akan jadi 1400 dia punya RPM. Jadi apabila kita pasang ikon, dia akan jadi turun. Jadi baru dia akan jadi stay. So masalah daripada throttle body yang kotor ataupun sensor tu solenoid, dia ada masalah. Oke. Kita akan cuci dulu dia punya throttle body dan cuci dia punya oxygen sensor, mana tahu ada masalah di sana. Oke, right. Oke kawan-kawan, saya sudah buka dia punya throttle body. Ini adalah throttle body Pro 2 Viva. So apa yang Anda lihat sebelum ini, apabila kita pasang ikon, dia RPM terus drop tapi engine tidak mati. Dan kita coba servis dulu. Kebiasaan sekiranya ada masalah macam tu, kita kena cek dia punya solenoid ni lah, dia punya sensor sini. Oke, ini yang perlu kita servis lah, yang benda ni, sensor ni, dan di bahagian dalam sini juga kita kena servis. Dan apa yang saya suspek, yang awal lah, saya suspek dia punya hose bersambung di bahagian sini ni, nampak sangat dia sudah sumbat. Oke, di bahagian dalam sini sudah sumbat. Oke, kejap. So kita akan nampak pula. So di bagian dalam sini sudah sumbat dengan tai minyak. Oke, sudah sumbat dengan tai minyak. So ini juga mempengaruhi kita punya timing, jadi turun naik tidak ada kontrol. So benda ini kita kena servis semua, dan kita kena buka nih lah, servis di bagian dalam juga. Oke, kita akan servis menggunakan pencuci lah. Untuk carburetor pun boleh juga, injection pun boleh juga menggunakan pencuci ini. Oke, right. So kita akan cuci selepas nih.
Dia nampak hitam. Ada? Tuh di. Wah. Oke, ini pun kita kena bersih lah. Inilah yang kawal timing. Oke. Sebenarnya kalau kita udah sebis tapi masih juga dia punya timing turun naik, so benda ini kita perlu tukar lah sebiji. Oke. So, apapun kita sebis dulu, barulah kita ambil care untuk ganti. So apa-apa barang yang perlu kita ganti sebenarnya kita kena tes dulu betul-betul ini rusak ataupun tidak ya. Kalau kita ada suspek ini betul rusak, kita kena servis dulu. Oke. So itu adalah satu tip kepada anda semua dari komen, jangan terus benda ini rusak kita tidak servis, pas itu cakap dengan owner ini sudah rusak. Sebenarnya kita boleh servis sebenarnya. Oke, servis dulu barulah kita ambil langkah untuk tukar lah. Ya, kita sudah servis cantik bersih, barulah kita akan pasang seperti asal. Oke, kita pun sudah siap memasang di pintu body dan kita sudah servis ya tadi. Jadi kita akan lihatlah apa dia punya kesan. Kalau kita ada servis total body masih juga dia punya timing akan jadi drop apabila kita pasang aircon. So artinya slownya itu sudah rusak. Ya. Sekarang timing 1.500.
Oke ya, timing jadi naik ya. So artinya timing tadi itu ataupun sensor itu memang ada problem, walaupun kita ada service tapi masih juga 1000 lebih. Oke, kita akan pasang aircon sama seperti tadi. Apabila kita pasang aircon, dia punya timing dari 1500 pergi ke 1000. So kontrol dia memang sudah out. Kontrol tuh kita kena tukar baru, walaupun kita dah service tapi masih juga. Oke, apabila kita tutup aircon, dia akan naik, timing akan jadi naik. So baiknya sensor tuh ada problem juga, jadi kita kena ganti lah. Oke, alright. So tengok, kalau kita masuk gear dia akan jadi timing yang cantik. So bagi free dia akan naik setengah. So sekiranya ada case macam ni, kita dah service dia punya total body cantik tapi masih juga, artinya sensor ni sudah rosak, out ah. Sensor ni sudah out. Okay. Oh, kita lepaskan safety kabel pun tiada apa-apa. Sebenda ni kita juga perlu cek di bagian kabel ni lah. Kita kena cek kabel ni juga, dia punya wire ni ini ada putus, artinya dia punya ini bermasalah. Tapi dia punya wire ni cantik, jadi artinya dia punya sensor sudah rosak. Oke.